Halo teman-teman, kembali lagi di Worship From Home. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari teduhkan hati kita dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap rancangan-Mu atas hidup kami. Dan biarlah hari ini kami datang kembali kepadamu lewat pengucapan syukur kami, lewat penyembahan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, hatimu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Nyanyikan dari awal, banyak yang telah kau perbuat.
kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, penyertaanmu di dalam hidup ini. Kami bersyukur, ku bersyukur. Kami naikkan pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, hati kami bersyukur, limpah dengan syukur kami kepadamu. Yesus, Yesus Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih, terima kasih. Ku mau beri yang terbaik buat Engkau, beri yang terbaik. Bagimu ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. Halo Sobat Kena, gimana kabar kalian? Tentu saya harap kalian baik-baik saja. Nah, hari ini gue akan menyampaikan sedikit isi hati Tuhan buat kita semua. Gue harap firman ini kena buat kita. Jadi buat teman-teman yang di rumah maupun buat gue yang di sini. Nah, hari ini gue mau menyampaikan satu tema yang penting buat kita anak-anak muda tahu dari sejak dini, yaitu doa yang benar. Nah, kalau orang yang percaya adanya Tuhan, pasti tahu dengan istilah ini, yaitu doa. Bahkan kalau boleh dibilang, ada sebagian dari kita, dia doa bisa sehari 5 waktu.
atau mungkin sembayang sampai berjam-jam. Nah, buat teman-teman sendiri, kira-kira doa itu apa sih? Pasti sebagian kita yang orang Kristen selalu berpikir atau selalu memberikan jawab bahwa doa itu napasnya orang Kristen, Bang. Doa itu tempat permohonan. Doa itu tempat permintaan. Ya itu nggak ada yang salah dengan istilah itu. Tapi kita akan belajar lebih lagi untuk mengetahui apa sih doa yang benar itu. Kalau menurut gue pribadi, doa itu suatu dialog dengan Tuhan. Kayak kita ngobrol, kalau lu punya teman atau lu punya sahabat, bagaimana keseharian lu ketika lu ngobrol? Asik. Bahkan kalau dengan sahabat kita yang dekat, kita bisa sampai lupa waktu. Kita sampai bisa menceritakan segala sesuatu yang terpendam dalam hati kita. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Doa itu suatu dialog. Kayak kita ngobrol. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi nih mengenai doa. Kita belajar langsung dari Tuhan Yesus pastinya. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar mengenai doa yang benar versinya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita tidak belajar dari yang lain, tapi dari Tuhan Yesus langsung. Ternyata hal berdoa itu sudah Tuhan utarakan waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15, di situ kita belajar mengenai hal doa. Di sini LAI menulis perikopnya hal berdoa. Nah, pas banget kan? Kalau teman-teman lihat di handphone, itu tulisannya pasti merah. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata. Tapi kalau teman-teman buka Alkitab, ya memang tulisannya hitam semua. Tapi kita belajar langsung dari Tuhan Yesus. Ada beberapa poin yang saya catat dari perikop ini. Kita akan belajar dari masing-masing ayat ya teman-teman. Nah, poin pertama, kita baca di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Karena mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Apa nih yang kita bisa pelajari dari dua ayat ini? Doa yang benar itu doa yang gak munafik. Doa yang gak munafik. Apa sih munafik? Orang-orang yang munafik itu isi doanya berpusat pada dirinya sendiri. Kalau di ayat yang lain kita bisa belajar. Ada dua orang datang ke bait Allah. Satu orang pemungut cukai, satunya orang ahli Taurat. Pemungut cukai datang masuk ke dalam bait Allah, atau kita kalau sekarang bisa sebut gereja, dia nggak duduk paling depan untuk berdoa. Dia duduk paling pojok, paling belakang. Dia hanya bilang, Tuhan, gue nggak layak, gue orang berdosa. Sampai menepuk jidatnya, menepuk dadanya bahwa dia orang berdosa dan tidak layak. Nah, sementara orang yang Farisi ini, dia duduk paling depan dan dia berkata bahwa aku bersyukur kepadamu ya Allah, aku tidak seperti orang pemungut cukai ini, berdosa, memeras, dan tidak layak di hadapanmu. Nah, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kedua orang ini yang doanya didengar? Tentu orang yang pemungut cukai ini, yang jujur. Sementara orang ahli Taurat ini munafik. Dia tidak menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Nah, di sini kita bisa belajar. Orang-orang yang munafik, doanya itu pertama selalu ingin dilihat orang. Selalu ingin dilihat orang. Kalau kita baca di ayat yang tadi, dia selalu berdiri di rumah-rumah ibadat, berdiri di pinggir-pinggir jalan, supaya dia dilihat orang. Terus merasa
dirinya benar. Nah, orang-orang munafik adalah orang-orang yang merasa dirinya benar. Merasa dirinya tidak bersalah. Bahkan sampai level orang Kristen ya, merasa dirinya sudah diselamatkan. Merasa Tuhan Yesus sudah menebus, ya sudah suka-suka saya. Bahkan sampai hal berdoa, suka-suka saya. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang munafik. Nah, seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen jangan merasa bahwa diri kita itu sudah benar sehingga kita menjadi orang-orang munafik. Sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, sadari betul bahwa kita ini orang berdosa. Kalau tanpa Tuhan kita siapa? Dan yang terakhir ciri-ciri orang muna, doa orang muna adalah isi doanya nggak balance sama perbuatan sehari-hari. Nggak balance. Doanya bagus sih. Doanya kayaknya suci banget. Tapi perbuatan seharinya nggak. Tetap aja nyontek mah nyontek. Madol mah madol. Nonton porno mah nonton aja. Pacaran nggak benar pacaran. Nggak pernah balance sama isi doanya. Tapi kalau di gereja, kalau dia jadi WL, kalau dia jadi pendoa, waduh, merasa doanya itu dia udah sampai ke awan-awan. Merasa tembus sampai di sorga. Nah, ini orang-orang munafik. Nah, kita belajar bahwa kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar, kita mau doa kita doa yang benar, ciri pertama jangan munafik. Lalu kita baca lagi di ayat yang ke-7 dan ke-8. Di sini Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-7. Lagi pula, dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-7 dan yang ke-8? Ciri doa yang benar selain tidak munafik. Yang kedua, doa itu nggak ngedikte Tuhan. Nggak ngajarin Tuhan. Nggak nguruin Tuhan. Kita ini ciptaan, bukan pencipta. Nggak usah deh kita ngedikte Tuhan. Ada sebagian banyak orang Kristen, kalau mungkin teman-teman juga pernah terlibat atau dengar itu, bahwa doanya kalau ngomong sama Tuhan tuh harus detail, harus rinci. Kalau lu minta mobil, sebutin warnanya, sebutin mereknya. Atau lu kalau minta pacar, sebutin asalnya dari mana, rambutnya keriting atau lurus, matanya sipit atau belok, harus detail. Nah, itu orang-orang yang kalau Tuhan Yesus berkata, doanya bertele-tele. Itu orang-orang yang gak pernah mengenal Allah. Ngedite Tuhan, ngajarin Tuhan. Nah, teman-teman ingat nih, di ayat yang ke-8 Tuhan bilang begini, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi, doa yang benar adalah doa yang tidak ngedite Tuhan. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Tapi Tuhan tidak pernah mengabulkan apa yang kamu inginkan. Belum tentu Tuhan mengabulkan apa yang kamu inginkan. Karena jujur, apa sih yang kita minta ke Tuhan? Pasti bicara tentang keegoisan kita. Nafsu kita saja yang kita inginkan. Maksudnya nafsu di sini maksudnya gini, Tuhan, gue pengen nilai gue besar, nilai gue gede di sekolah supaya gue bisa dilihat orang. Wih, ini anak pinter nih. Sementara teman-teman gue yang lain bego. Nah, ini nggak boleh. Doanya egois. Doanya egois. Nah, ini adalah ciri-ciri doa yang benar. Yang pertama, nggak muna. Yang kedua, nggak ngedite Tuhan. Lalu ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Ini teman-teman pasti tahu. Teman-teman pasti tahu. Ini doa Bapa kami. Hampir setiap kita anak-anak Kristen tahu doa Bapa kami. Bahkan dari SD kalau kita buka buku pelajaran agama atau kita di gereja pasti diajarin doa Bapa kami kan. Teman-teman harus ingat
doa Bapa kami ini bukan formula ya. Bukan doa untuk penutup doa. Maksudnya gini, ketika teman-teman sudah doa malam nih, sebelum amin, dimasukin tuh doa Bapa kami dalam surga. Jadi kayak hafalan. Nah, ini bukan. Teman-teman harus tahu, doa Bapa kami itu bukan doa penutup atau doa yang diselipkan waktu kita mau amin, tapi ini formula kehidupan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan Tuhan Yesus tuh seperti agama-agama lain atau pemuka-pemuka agama lain. Kalau kita mau keluar pintu ada doanya, kalau kita mau makan ada doanya, kalau kita mau berpergian ada doanya. Nggak, kekristenan nggak begitu. Kan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa doa itu dialog, kayak kita ngobrol. Nah, doa Bapa kami juga bukan doa hafalan, bukan doa mantra. Itu jadi kayak mantra kalau diulang-ulangin, diselipkan waktu kita mau amin, diselipkan dulu doa Bapa kami. Nah, itu mantra. Tapi doa Bapa kami adalah formula kehidupan. Kalau kita baca ya, doa Bapa kami dengan teliti, jelas. Teman-teman tahu pasti di sini sudah hafal bahwa Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini seperti apa? Apa poinnya? Yang pertama, doa Bapa kami itu doa yang benar yang Tuhan ajarkan, yaitu doa atau permohonan kita pasti berpusat kepada Tuhan. Berpusat kepada kerajaan sorga. Makanya Tuhan Yesus ngomong sendiri, Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, doa yang benar itu doa yang mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Doa yang benar itu doa yang berpusat pada kerajaan Allah. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Nggak ada bagian kita di situ. Kalau boleh jujur, nggak ada bagian kita. Dari hal pertama saja sudah berpusat kepada Allah. Sudah berpusat kepada kerajaan Allah. Jadi nggak ada bagian kita. Lalu doa Bapa kami juga di sini di ayat yang ke-10, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ini bicara tentang apa? Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Tapi Tuhan belum tentu mengabulkan keinginan kita. Kenapa di sini dituliskan makanan? Kalau teman-teman sebagian orang Katolik, rezeki kami yang secukupnya. Rezeki dan makanan itu sejajar. Bicara tentang hal yang dibutuhkan. Pasti dibutuhkan, pasti dicukupkan sama Tuhan. Apa yang kita butuhkan pasti dicukupkan. Pasti dicukupkan. Kenapa ditulis makanan? Ya makanan setiap orang butuh makan. Yang ciptain perut kan Tuhan. Berarti juga Tuhan tahu kita butuh makan. Itu nggak perlu ditanya. Jadi kebutuhan kita Tuhan pasti cukupkan. Tapi keinginan kita, tar dulu, belum tentu. Karena seringkali keinginan kita tuh hanya dilandasi nafsu, dilandasi keinginan-keinginan daging, atau kita tuh ingin sombong. Tuhan, gue pengen sepatu baru. Kenapa? Karena dia punya sepatu yang lebih hype nih. Gue harus juga dong dilihat teman-teman. Ya kan kayak gitu-gitu keinginan kita. Kebanyakan anak sekolah kan seperti itu. Tuhan, gue pengen punya motor dong. Tuhan, gue pengen punya pacar baru dong. Temen gue udah punya pacar, gue belum. Nah, ini gimana nih? Egois kan? Nafsu doang kan? Nah, lalu teman-teman, di dalam doa Bapa kami juga dikatakan di sini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami ini mengajarkan bahwa doa itu memuat pengampunan, kesadaran penuh kalau kita ini orang berdosa. Sadar kita orang berdosa. Jangan pernah merasa diri udah paling benar. Alkitab sendiri berkata tidak ada satu orang pun benar kecuali Kristus. Jangan pernah. Dengan kamu menganggap diri kamu paling benar, sesungguhnya kamu sedang dalam kecelakaan. Kita belum tentu benar. Harus punya kesadaran bahwa kita orang berdosa. Supaya apa? Selalu bertobat setiap hari. Selalu bertobat setiap hari. Dan terakhir kalau kita lihat di doa Bapa kami ya,
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini dikatakan apa? Ujung-ujungnya dari awal sampai akhir, semua untuk kemuliaan Tuhan. Di awal tadi, datanglah kerajaanmu untuk sorga. Di akhir dibilang, semua untuk kemuliaanmu. Jadi dari awal sampai akhir, doa itu berpusat kepada kerajaan sorga. Berpusat kepada Kristus. Nggak ada berpusat pada diri kita. Jadi doa yang benar, itu ada 3 hal yang kita belajari. Yang pertama, nggak munafik. Yang kedua, nggak ngedite Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari doa Bapa kami bahwa doa itu berpusat hanya kepada kerajaan sorga. Kalau doa itu nggak ada kepentingan bagi kerajaan sorga, jangan ngarep kita akan dikabulkan doa-doa kita. Jangan pernah ngarep. Nah, ada satu hal yang penting buat kita ketahui. Di ayat 14-15. Diulangi lagi. Ketika di dalam doa Bapa kami dikatakan ampunilah kami, di ayat 14 dan 15 ditekankan lagi. Karena jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka kesalahan kita juga tidak diampuni. Tapi kalau kita mengampuni orang, kita akan diampuni. Ini poin penting. Sebelum kita doa datang kepada Tuhan, kalau kamu masih punya simpan sesuatu dalam hatimu, ada kebencian, ada sesuatu permasalahan dengan orang, jangan pernah harap kamu akan diampunkan. Kalau kamu belum selesaikan dengan orang itu. Kalau orang itu masih hidup, temui, selesaikan dulu masalahmu. Baru kau bisa menghadap Tuhan. Tapi kalau kamu menghadap Tuhan, dengan kamu punya kepahitan, Tuhan ngertilah kalau gue gak bisa mengampuni. Aduh, masa kita ngedite Tuhan? Sama aja kita ngedite Tuhan. Ya, jadi poin penting di sini adalah sebelum kita datang kepada Tuhan, kita harus selesai dulu dengan diri kita dan orang lain. Oleh karena itu teman-teman, kita belajar 3 hal hari ini. Yang pertama tadi apa? Doa yang orang benar, doa yang gak muna, doa yang gak ngedite, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, gue tutup dengan suatu quote. Doa itu bukan hanya berbicara apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan dengar. Tapi doa merupakan kesempatan kita untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. God bless. Hobi yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kamu berikan kami kesempatan, Bapa. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dan kiranya apa yang difirmankan oleh Kak Yoel bisa memberikan kami pencerahan dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Dan kiranya firman-Mu yang disampaikan tidak hanya kami mengerti, tapi kami juga melakukan. Dan juga Bapa, berkatilah acara Kena ini, sehingga Kena ini bisa terus berlangsung dan dapat menjangkau jiwa-jiwa anak-anak sekolah, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.